Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti biasa, di acara Zona Mujizat ini ada mujizat-mujizat yang sudah dialami oleh narasumber yang tentunya akan memberkati saudara. Nah, siapakah narasumber mujizat kali ini? Inilah dia, Felicia. Terima kasih Felicia untuk kedatangannya. Ini juga so pasti sudah terima mujizat Tuhan. Nah, dia itu ternyata pernikahannya masih muda waktu itu ya, waktu itu. Jadi kamu menikah tahun berapa, Felis? Februari 2022. 2022. Terus? Ya, terus 3 bulan kemudian hamil. 3 bulan loh. Ya. Tapi memang itu doamu gitu ya, ya. Pengen cepat punya anak. Iya, betul. Nah, inilah Tuhan jawab, dia punya anak. Ya. Tapi perjalanannya tidak semudah itu, tidak semulus itu, pakai deg-degan, pakai nangis, pakai segala. Ini Felicia mau cerita ini ya. Nah itu kamu tuh awalnya gimana itu? Katanya jadi, sakit apa gitu? Iya, jadi sudah sakit lama, keputihan, masalah wanita lah ya. Itu dari SMA. Waktu dari SMA pun juga sudah diobatin, lewat obat pun juga nggak sembuh-sembuh. Jadi sudah dalam hati sudah buat janji besok. Jadi kalau sudah sudah lama gitu ya. Besok kalau sudah menikah, pokoknya langsung ke dokter diobatin biar segera sembuh lah, istilahnya gitu. Jadi intinya kalau masih punya penyakit itu belum bisa punya anak gitu ya. Menurut kedokteran iya, begitu betul. Ya. Akan sulit, jalannya akan sulit gitu. Lalu kita ke dokter Semarang, diobatin 3 kali juga nggak sembuh, bolak-balik Solo Semarang. Terus akhirnya dokter ya udah dioperasi kecil aja, istilahnya seperti dibersihkan. Jadi dalamnya. Kamu dalam kurun waktu berapa tuh bolak-balik ngobati itu? April sampai akhir Mei. April sampai akhir Mei. Iya. Okay. Lalu setelah itu tepatnya tanggal 30 Mei 2021 saya operasi sama dokternya. Kemudian seminggu kemudian nih kok saya belum dapat datang bulan, padahal harusnya setelah operasi besoknya saya datang bulan. Operasi dalam jangka seminggu itu masih keputihan enggak? Enggak ya. Bisa ya. Terus habis itu saya tes pack nih. Tes pack hasilnya ternyata positif. Itu jujur kaget, shock, nangis juga. Kok bisa secepat ini gitu. Tapi juga kepikiran, kemarin seminggu kemarin tuh habis dioperasi, nggak apa-apa atau gimana ini kondisinya jadinya. Terus langsung ke dokter yang di Solo, dokter kandungan di Solo, dicek ternyata sudah usianya 5 minggu. Wow, 5 minggu. Iya, jadi padahal baru seminggu operasi. Betul. Jadi waktu dioperasi ternyata udah 4 minggu. Gitu. Semakin deg-degan dong ya. Iya, aduh. Kan dokter vonis jangan ini nggak bisa punya anak. Iya, belum. Sulit punya anak. Sulit punya anak. Akhirnya ambil tindakan operasi. Iya, betul. Tapi ternyata sudah hamil 5 minggu. Iya, wow. Gitu. Mujizat pertama itu. Terus gimana reaksimu? Ya senang. Tapi ya khawatir karena kan seminggu kemarin habis dioperasi. Jadi seminggu kemudian USG lagi cek terus. Ternyata kondisinya aman-aman aja, janinnya kuat gitu kata dokternya. Ya sudah. Lalu sampai ke usia 13 minggu. Ujian kedua ini. Jadi iseng-iseng ini saya pengen cek tes kromosom. Itu sebenarnya bisa punya niat itu. Ya, sebenarnya gini, tes kromosom itu tujuannya secara medis untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada janinnya. Seperti Down syndrome dan sebagainya macamnya itu. Tapi memang di dalam tes tersebut akan disebutkan jenis kelamin anaknya lebih cepat daripada USG. Nah, tujuan saya tuh pengen tahu jenis kelaminnya aja gitu. Karena saya pede, gak mungkin lah gitu. Nah, setelah ambil tes tersebut kan 2 minggu hasilnya keluar, dibacakan sama dokternya sudah kaget tuh, udah lemes, kok hasilnya seperti ini gitu. Ternyata dokternya yang kaget. Ya. Kamu kaget nggak? Kaget sekali, udah seperti dunianya runtuh istilahnya. Iya, karena dokternya tuh juga kaget dan bingung karena kita pasangan muda kok bisa
anaknya diklaim didiagnosa seperti ini, jadi kelainan kromosom gitu. Kelainan kromosom itu nanti efeknya apa? Perkembangannya, jadi fisiknya nanti tubuhnya lebih pendek, dadanya besar dan ada selaputnya, terus dadanya bidang, kemudian ada fungsi-fungsi organ yang nggak akan bisa baik, termasuk nggak bisa tinggi itu maksudnya badannya. Kayak cebol gitu maksudnya, perkiraannya iya, begitu. Katanya gitu, jadi lebih rendah 20 cm daripada wanita normal katanya gitu. Terus nanti fungsi ovariumnya itu juga ada bermasalah, padahal ovarium apa ya? Itu masalah wanita, jadi nggak bisa okay. menstruasi, terus nggak punya payudara dan sebagainya macamnya. Padahal sampai anaknya divonis kayak gitu. Iya, kalau anak cewek nggak bisa menstruasi gimana? Gitu. Hancur hatimu waktu itu. Iya, saya sebagai calon ibu saat itu udah hancur depresi. Kalau diingat-ingat trauma, jujur. Gitu. Itu sampai berapa lama kamu depresi gitu? Itu sampai hamil 7 bulan. 7 bulan. Jadi selama kehamilan itu benar-benar ketakutan terus. Kamu merana terus ya? Iya, kepikiran terus gitu. Terus apa tindakanmu selama ketakutan? Awalnya ya menyalahkan diri saya sendiri. Sebenarnya memang ini bukan salah siapa-siapa. Dokternya juga bilang ini bukan karena makanan, rokok atau sebagainya macamnya, bukan. Ini memang pure dari kromosomnya anaknya gitu. Tapi ya namanya kita calon ibu, saya nyalahkan diri saya sendiri. Apa mungkin salahku gitu. Minta maaf sama suami, minta maaf sama mama papa. Lalu tanya Tuhan kenapa kok kasih ini ke anak saya, nggak berdosa. Lalu saya bilang please tambahin 1 kromosom lagi ya Tuhan, 1 kromosom dari Tuhan, atau enggak ambil aja kromosom saya, nggak apa-apa, yang saya yang sakit nggak apa-apa, tapi jangan anak saya. Kromosom itu jadi harus 2? Jadi kromosom manusia normal itu 23 pasang. 23 pasang. Nah, ini ada berapa pasang? Anak saya didiagnosa satunya hilang. Satu biji, iya, bukan 1 pasang. Satunya hilang, jadi 22 tambah 1 aja, satunya hilang. Kalau tambah 1 itu sudah normal? Iya, jadi 23 pasang normal. Jadi saya sampai berdoa begitu. Lalu karena depresi seperti itu, mama mertua saya yang mengingatkan, ayo Pondok Daud, diiringi dengan doa. Lalu seperti diingatkan saya, gitu ya sudah saya. Padahal selama kehamilan kamu ke gereja? Ke gereja, tapi nggak pernah Pondok Daud. Ya cuma lihat aja terus nanti sudah gitu. Tapi setelah itu seperti kayak itu onset ya, online ya? Waktu awal-awal itu kan masih online. Masih pandemi. Oh iya, masih pandemi. Awal-awal itu masih pandemi, jadi kita online aja. Terus setelah itu Pondok Daud online atau onsite? Online juga. Waktu itu ya masih online, belum masih bisa nggak menerima onsite. Jadi Pondok Daud setiap malam, pagi atau berapa kali? Tidur langsung Pondok Daud setel itu HP Pondok Daud nyanyi. Terus nanti setelah Pondok Daud itu, saudara, Pondok Daud itu tempat pemujaan penyembahan di GBI Keluarga Allah. Itu kalau sekarang itu bisa onsite, bisa juga online. Kalau online itu 24 jam ya. Kalau onsite itu dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Anda bisa datang di GBI Keluarga Allah di ruang Yordan. Anda bisa mengikuti Pondok Daud pujian penyembahan. Hasilnya dari pujian penyembahan, kamu berapa lama sampai gitu tuh? Jadi dari pagi langsung. Terus nanti buka. Kan saya ada kerja buka toko. Sudah sampai di toko nih langsung setel lagi Pondok Daud. Terus nanti makan siang sambil Pondok Daud. Nanti kalau mau tidur, sebelum tidur nih Pondok Daud lagi. Jadi setiap saya panik, setiap saya takut, kepikiran permasalahan itu, saya larinya ke Pondok Daud aja. Bisa tenang akhirnya? Tenang. Tapi ketenangan itu hanya seperti sementara, waktu Pondok Daud aja gitu. Nah, sampai akhirnya saya bisa benar-benar lega dan istilahnya berserah pada Tuhan itu ketika tanggal 21 November 2021. Jadi kebetulan saya itu rindu
ke gereja onsite. Onsite, oke. Itu udah hamil besar. Itu saya 9 bulan atau 8 bulan? 7 bulan lebih. 7 bulan lebih, oke. Mulai onsite. Kemudian saya di situ kebetulan sekali temanya itu mujizat dari atas. Jadi saya ingat betul Pak Obaja mengatakan hari ini hari kesembuhan. Saya imani. Terus mujizat dari Tuhan turun. Lalu berkata jangan takut, Tuhan pasti menyertai. Karena kan saya memang ketakutan terus setiap hari. Jadi itu yang sangat saya butuhkan. Waktu ibadah saya benar-benar menangis seperti Tuhan tuh berkata pada saya. Memang jangan takutlah. Sudah saya tanggung semuanya, sudah saya bereskan istilahnya seperti itu. Lalu setelah pulang dari ibadah itu kebetulan lagi bisa didoakan oleh Pak Obaja. Di situ setelah Pak Obaja, ibadah itu. Setelah pulang ibadah bisa didoakan oleh Pak Obaja. Pak Obaja mengatakan diberikan anak ilahi yang terbaik dari surga. Waktu itu saya imani, setelah itu perasaan lega. Jadi permasalahan penyakit tersebut sudah saya pikirkan. Sudah saya jalani aja. Kalau misalnya hati sudah mulai happy, gitu, sukacita, lega istilahnya, nggak terlalu menjadi beban. Kalau misalnya sudah berserah, kalau misalnya diberikan anak yang sehat, saya berjanji akan kesaksian seperti ini gitu. Lalu singkatnya Januari 2022 anak saya lahir. Di situ ya kalau mau lahiran ya juga pasti takut lagi nih gitu. Sehat nggak ya, lengkap nggak ya, terus takut nih operasi gitu. Selama operasi ya doa-doa terus, diiringi doa terus sampai lahir. Sama suami juga ya pasti ya. Karena COVID nggak bisa, jadi sendirian di dalam ruang operasi tersebut sendirian. Lalu setelah prosesnya tuh puji Tuhan cepat sekali dan anaknya sehat. Dokter mengatakan anaknya sehat, lengkap, normal, iya, puji Tuhan lengkap, sekali, bener ya? Iya, gitu. Oke, jadi prosesnya itu benar-benar memakan ini ya energi secara apa ya, emosi secara jiwa. Iya. Tapi semuanya itu berakhir ketika datang beribadah, mendengar firman, kemudian didoakan. Di situ terjadi seperti pelepasan gitu ya, bisa pasrah total. Pasrahnya itu gimana? Jadi kalau ya sudah Tuhan, kalau saya terima apa aja deh, biarlah Tuhan yang berkarya atas hidup anak saya. Saya berkata begitu. Tapi saya tetap doa, berikan yang terbaik untuk anak saya ya Tuhan. Oke. Wow, luar biasa ya. Titik kepasrahan itu memang besar kuasanya, saudara. Jadi memang kita kalau nuntut terus itu capek sendiri ya. Betul. Capek sendiri, tapi di pasrah dalam kuasa Tuhan yang dahsyat, sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan. Yang jelas lebih dekat. Anaknya mana bisa diajak ke sini? Lagi tidur enggak ya? Sebentar. Alea tidur tuh boleh? Nggak apa-apa. Tak genggam aja. Nah, saudara, ini loh anaknya. Namanya siapa ini? Alea. Halo Alea. Kamu di TV lo lihat tuh. Wah, luar biasa ya. Sekarang umur berapa Alea? Ini mau 6 bulan. Mau 6 bulan ya. Cantik ya, sehat. Amin. Oke. Terima kasih ya Felicia, Alia sudah datang di acara Zona Mujizat. Terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Sehat. Amin. Ya. Oke. Pemirsa, kita sudah dengar ya bagaimana mujizat itu dialami oleh Felicia. Saat dia sedih, saat dia depresi, itu datang ke Tuhan. Datang memuja Tuhan, menyembah Tuhan saja. Bahkan dia datang ke rumah Tuhan. Di situ mendapat kelegaan. Nah, saya undang bagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang mungkin hari ini sedang mengalami depresi ya, entah masalah apapun. Karena masalah apapun itu juga bisa membuat kita depresi. Ayo datang ke rumah Tuhan. Ayo datang di GBI Keluarga Allah. Ada Tuhan, ada rema-rema Tuhan,
ada firman-firman Tuhan yang bisa menguatkan, membawa Anda masuk ke zona mujizat. Oke? Tuhan memberkati.